Oke, selamat siang Novelita. Di sini Ibu akan memberikan beberapa revisi. Nah, yang pertama Ibu mau cek terlebih dahulu format penulisan kamu sudah benar atau belum. Saya mau cek layout dulu. Nah, ini belum benar ya. Marginnya masih salah. Kemarin itu kan Ibu sudah jelaskan ya marginnya itu berapa? 4433. Nah, jadi di sini Margarita seharusnya top 4 cm. Maaf Margarita, Novelita, maaf Novelita. Labnya juga 4 cm. Nah, bottom dan right-nya ini 3 cm, makanya sering disebut dengan 4433 gitu. Nah, kemudian favor-nya ini A4, oke, layout. Nah, ini kita nolkan saja, boleh 0, boleh 0,2, terserah ya, asal jangan sampai 1. Oke. Nah, begini baru sudah benar semua formatnya. Saya cek ulang lagi apakah sudah benar. Oke, sudah benar. Nah, kemudian di bagian spacing, ini before-nya dinolkan supaya tidak terlalu jauh jarak setiap kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Ini juga dinolkan. Oke, sudah. Nah, ini proposal penelitian, pengaruh kualitas produk terhadap keputusan konsumen dalam membeli kain tenun, ikat pada usaha tenun, ikat Ina Sabu di Kota Kupang. Oke. Nah, ini kamu punya logo terlalu besar, jadi dikecilkan. Nah, kemudian dia ini kurang ke tengah ya. Nah, kemudian Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Kupangnya tidak perlu ya, karena Universitas Nusa Cendana itu jika adik searching di Google itu hanya ada di Kupang. Di Indonesia hanya satu-satunya Universitas Nusa Cendana, dan itu letaknya di Kupang. Jadi tanpa ditulis kotanya juga tidak masalah. Hapus saja. Oke, ini 2021. Oke, sudah. Nah, ini kamu sebelumnya sudah pernah bimbingan ya dengan saya. Oh ya, maaf, ini jangan disingkat ya, jangan prodi, tapi program studi. Jadi tidak boleh disingkat. Judul pengaruh. Nah, ini judulnya tidak perlu pakai tanda kutip. Jadi tanda kutipnya dihapus. Ini juga dihapus. Oke, tidak usah pakai titik karena ini judul. Nah, kemudian ini di enter supaya ada jaraknya. Nah, ini sama ya, sama seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya. Sama seperti yang sebelumnya saya bimbing juga, yang saya revisi perbaikan. Nah, ini begini ya, saya jelaskan ya. Ini kan ada ya batasnya, lihat ini. Warna yang Ibu buat ini. Nah, ini artinya dari sini Anda harus menulis. Nah, ini artinya tulisan Anda itu harus dimulai dari warna ini dan berakhir di warna yang ini. Nah, jadi tidak boleh terlalu keluar, terlalu ke dalam. Nah, ini kan ada jarak ya, ada jarak sisa. Nah, ini diperbaiki. Nah, di sini Ibu perbaiki dulu. Kasih contoh untuk kamu. Karena kalau kalian buat jarak seperti ini, artinya marginnya itu bukan lagi 4433, karena ini sudah sangat menjorok ke arah kanan gitu. Nah, ini saya tarik ke sini. Lihat kursor Ibu ya. Nah, jadi dia tepat dimulai dari garis A. Dari garis awalnya. Nah, kemudian ini juga disesuaikan. Nah, kemudian ini di angka ruler yang ke-1. Nah, ini perhatikan kursor Ibu. Jadi dia karena dimulainya dari baris ini, jadi dia diketukan kelima kan, 1, 2, 3, 4, 5 pas. Nah, kemudian penulisan ini dibuat spasinya di era itu tidak boleh disambung.
Oke, nah ini juga diperbaikin. Nah, ini kemarin latar belakang Ibu sudah jelaskan ya. Saya tidak periksa lagi secara mendetail karena di bimbingan sebelumnya saya sudah jelaskan seperti apa Anda harus memaparkan latar belakang masalah dan harus didukung oleh data yang empiris yang memang menggambarkan permasalahan dalam penelitian Anda ini. Artinya ada masalah di dalam penelitian Anda ini. Dan itu ingin Anda selesaikan atau pecahkan permasalahannya begitu. Nah, jadi dia sudah sejajar ya ini. Nah, ini masih belum sejajar. Dan pastikan setiap kutipan seperti Kotler dan Armstrong ini harus ada di daftar pustaka. Oke, ini tabel pendapatan penjualannya. Oke. Nah, untuk tabel ini memakai spasi 1. Kemudian hurufnya itu ukuran 11. Nah, ini dia keluar dari kotak. Bukan kotak, keluar dari apa ini ya? Batas ruler kirinya. Nah, ini nih. Perhatikan yang saya tunjukkan melalui kursor ini. Nah, ini harusnya dia tidak melewati itu. Nah, seperti ini harusnya. Nah, ini dari data ini, kan kita sudah lihat ya bahwa pendapatan penjualan tenun ikat Inah Sabu di Kota Kupang ini mengalami penurunan setiap tahunnya. Nah, sehingga ini adalah masalah dari penelitian Anda. Jadi nanti ketika penguji bertanya, apa permasalahan penelitian Anda? Kenapa Anda mengangkat judul ini? Berarti Anda jelaskan. Permasalahan dalam penelitian saya ini, Pak, dari data yang saya peroleh ketika observasi di lapangan, pendapatan penjualan usaha tenun ikat Inah Sabu ini, Pak, menurun dalam 5 tahun, dalam 2017, 18, 19, 20, dalam 4 tahun terakhir. Begitu kamu harus jelaskan. Nah, sehingga ini mendorong saya untuk meneliti pengaruh. Nah, kembalikan ke judul kamu, pengaruh kualitas produk terhadap keputusan konsumen. Kemudian kamu jelaskan kenapa kamu lebih memilih kualitas produknya. Kenapa bukan yang lain? Misalkan pastinya konsumen itu memiliki banyak kriteria ya, bisa berbeda-beda satu konsumen dengan konsumen yang lain. Karena kan bisa saja konsumen yang satu membeli kain tenun itu dari desainnya, ada yang dari harganya murah, yang penting murah begitu, nggak peduli mau bagus atau enggaknya. Ada yang kualitasnya mau harganya mahal juga tidak masalah. Nah, itu juga harus kamu jelaskan kenapa harus kualitas produk yang kamu teliti menjadi variable X-nya. Kenapa bukan desain? Kenapa bukan bukan harganya ataupun mungkin bahan materialnya begitu. Nah, itu nanti juga harus kamu jelaskan ke penguji jika penguji bertanya. Jadi kamu jelaskan bahwa di sini kamu membatasi yang ingin kamu teliti itu dari beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan seseorang membeli kain tenun itu. Ada banyak faktor, tetapi kamu membatasi bahwa kamu hanya ingin melihat kualitas produk saja, begitu. Nah, jelaskan kenapa kamu pilih kualitas produk, kenapa bukan yang lain. Itu harus kamu siapkan jawaban kamu ketika nanti penguji bertanya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini juga belum rapi ya penulisannya ini. Ini juga di ketukan kelima. Nah, ini yang ke-1. Nah, ini dia belum rata penuh. Jadi kita perbaikin ini jadi rata penuh. Nah, berdasarkan data ya, berdasarkan data awal yang didapat melalui wawancara singkat dengan pemilik
usaha tenun ikat Ina Sabu diketahui penjualan pada usaha tenun ikat Sabu menunjukkan bahwa pendapatan didapat mengalami fluktuasi perubahan. Pada tahun 2020 menjadi penurunan jumlah produksi diakibatkan karena COVID dan usaha tenun ikat. Sehingga Nah, kemudian di sini tidak perlu kamu buat peneliti menduga ya. Karena kan ini kalau di latar belakang ini data yang kamu peroleh kan dari pemiliknya, kamu wawancarain. Nah, pemilik ini mengatakan bahwa dampak COVID-19. Nah, jangan kamu tambah peneliti menduga. Nah, ini justru nanti apa ya? Akan menyulitkan kamu ketika nanti ujian proposal ataupun ujian skripsi. Nah, jadi di sini dihapus saja. Harusnya kamu berbegini saja. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah produksi dikarenakan COVID-19 dan usaha tenun ikat merasakan dampak akibat COVID-19 sehingga mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, nah di sini kamu tambahkan kata selain itu bertambahnya usaha bisnis yang baru dalam bidang yang sama ikut mengurangi penjualan produk di tenun ikat Ina Sabu. Dan ini menjadi sebuah tantangan. Nah, dan ini menjadi sebuah tantangan sudah. Kemudian bagi usaha tenun ikat Ina Sabu untuk terus bertahan dengan menawarkan produk ini. Apa ini bahasanya masih rancu ya? Bahasanya masih rancu. Oke, di sini masih cukup rancu ya. Mulai kalimat yang ini sampai ke bawah ini rancu sekali. Nah, saya coba perbaiki. Nah, ini harusnya kamu buat begini. Nah, agar terus bertahan, tenun ikat Ina Sabu menawarkan produk yang memuaskan pelanggan. Gitu. Nah, ini tidak usah ada kalimat ini karena ini jadi merancukan penjelasan kamu. Cukup begini saja. Oke. Nah, ini juga belum ini ya. Belum tepat penyusunan kata-katanya. Tidak perlu kamu bilang lagi dari latar belakang masalah di atas, maka akan dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian dengan judul penelitian. Tidak perlu begitu. Sebentar saya mau perbaiki. Nah, ini kamu hapus. Kamu ketikkan seperti ini saja. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul, dan ini tidak perlu pakai tanda kutip. Kalau tanda kutip itu kan artinya kamu mengutip ya. Nah, kemudian di sini harusnya kamu jelaskan tabel ini terlebih dahulu. Nah, jadi di sini harusnya kamu buat berdasarkan tabel di atas, maka berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa pada tahun 2000 berapa nih?
pada tahun 2017. Tenun ikat Ina Sabu berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa pada tahun 2017 tenun ikat Ina Sabu memperoleh pendapatan sebesar Rp 396.375.000. Oh ya, penulisan rupiah itu tidak perlu pakai titik ya, Rp titik begini. Nah, ini perbaiki. Nah, di sini kamu jelaskan memperoleh pendapatan sebesar 396.375.000. Sudah. Titik. Tahun 2018 tenun ikat Ina Sabu. Nah, ini Ibu buat huruf kapital setiap awal kalimat atau huruf besar setiap awal kalimat. Karena ini kan nama tempat ya. Tenun ikat Ina Sabu mengalami penurunan pendapatan sebesar. Nah, kamu lihat berapa penurunannya. Kan di tahun 2018 itu 267 juta. 267 juta sekian-sekian. Nah, pada tahun 2017 396 juta. Berarti kamu kurangkan 396 juta 375.000. Nah, dikurang 267 juta 893.000. Nah, mengalami penurunan pendapatan sebesar 128 juta ya, penurunannya 128 juta 482.000. Nah, jadi di sini kamu jelaskan tenun ikat Ina Sabu mengalami penurunan pendapatan sebesar 128 juta 482.000 dibanding tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya itu ya tahun 2017 gitu. Nah, kemudian kamu jelaskan lagi. Tahun 2019 tahun 2019 tenun ikat Ina Sabu juga mengalami penurunan. Juga mengalami penurunan pendapatan. Nah, kalau di sini kita selisihkan, oh maaf, bukan penurunan ya, tapi peningkatan. Di tahun 2019 dia meningkat ya. Tahun 2019 tenun ikat Ina Sabu mengalami peningkatan pendapatan sebesar, nah dia naik ya dari 267 juta 893.000 di tahun 2018, di tahun 2019 dia naik menjadi 289 juta sekian-sekian. Nah, berarti itu selisihnya dikurangkan mengalami peningkatan sebesar 21 juta 575.000 rupiah. Oke, maaf di sini Bu lupa buat lambang rupiah. Nah, tahun 2019 tenun ikat Ina Sabu mengalami peningkatan pendapatan sebesar 21.575.000 dibanding tahun sebelumnya.
Artinya dibandingkan dibandingkan dari tahun 2018 begitu ya. Kalau saya bilang di sini dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2020 tenun tunggu ya. Tenun ikat Inasabu kembali mengalami penurunan. Nah, pendapatannya sebesar berapa ini? Kita lihat selisih dari tahun 2019 ke 2020. Nah, kita lihat bagaimana perubahan pendapatannya. Kita kurangkan. Nah, sebesar 99.521.000 rupiah dibanding tahun sebelumnya. Oke. Nah, sampai data ini kamu jelaskan, nah baru kamu masuk ke hasil wawancara kamu. Nah, di sini kamu mau sampaikan dapat disimpulkan bahwa pendapatan tenun ikat Inasabu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Nah, di sini kamu masukkan berdasarkan wawancara singkat dengan pemilik. Nah, ini. Nah, oke, sudah masuk, selesai. Oke, sudah beres untuk latar belakang kamu. Tolong ya, ikuti perbaikan dan revisi yang Ibu sampaikan. Jangan sampai tidak kamu ikuti apa yang Ibu sampaikan, perbaiki memang. Kalau bisa download video revisian saya ini yang saya upload di YouTube, jadi kamu bisa satu-satu kamu catat, satu-satu kamu perbaiki. Jadi print dulu, kamu punya proposal, terus kamu catat apa perbaikan Ibu, kemudian ketik ulang lagi, seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke C, rumusan masalah. Nah, ini juga ya, penulisannya belum benar. Nah, jadi dia penulisannya itu harus ditarik, nah, supaya dia dimulai dari ruler pertama. Nah, dia harus sejajar dengan alinea atau paragraf sebelumnya, begitu. Nah, ini begini saja, karena kamu punya rumusan masalah hanya satu, tidak wajib pakai nomor. Kalau mau dinomori juga terserah. Tapi kalau rumusan masalah kamu hanya kamu nomori, berarti tujuan penelitian juga harus dinomori. Tapi kalau rumusan masalah tidak pakai nomor, maka tujuan penelitian juga tidak pakai nomor ya. Nah, yang D juga sama, ini harus diperbaiki dulu. Oke. Nah, ini manfaat juga. Ikut format yang di atas. Nah, ini dia harus sejajar dengan huruf D. Kemudian ini sejajar dengan itu ya. Nah, ini juga harus
kita buat sejajar dengan paragraf sebelumnya. Nah, ini dimulai dari baris awal. Jadi dia di baris awal sejajar dengan yang ini. Nah, manfaat teoritis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam bidang praktis. Manfaat praktis. Ini saya perbaiki dulu. Ini tolong ya kamu ikuti perbaikan formatnya seperti ini dan penulisannya supaya rapi. Karena menulis skripsi itu harus mengikuti kaidah menulis gitu. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa untuk dapat mempertimbangkan dalam meneliti. Bagi peneliti. Nah, bagi kamu kira-kira apa manfaatnya? Nah, salah satunya kan bisa kamu buat manfaatnya untuk menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana. Nah, boleh juga kamu buat seperti ini, dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk dapat mempertimbangkan. Nah, jangan mahasiswa, karena kan nah di sini harus kamu buat, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Oh ya, oke, tidak apa-apa ya, seperti ini juga boleh. Jadi mahasiswa itu, jadi dia tahu bagaimana cara membeli suatu produk ya, oke. Nah, ini bagi pelaku usaha, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penyedia produk tenun ikan atau ikan kotor. Oke. Nah, masuk ke tinjauan teoritis. Oke, sebentar ya. Nah, ini juga belum benar ya penulisan formatnya. Dia harus sejajar dengan ini. Nah, penulisannya harus sejajar dengan E gitu. Oke, di sini tinjauan teoritis. Bentar ya, saya lihat format kamu dulu. Nah, ini tidak usah lagi kamu buat di sini kajian teoritis, langsung saja. 1. Penelitian terdahulu. Nah, kemudian di sini, maaf sebentar, ini saya perbaiki dulu. Nah, ini harusnya angka 1-nya di bawah T. Oke. Nah, kemarin itu kan Ibu sudah bilang ya, tahunnya dibuat. Nah, ini kamu saya lihat tidak ada tahunnya. Nah, jadi untuk penelitian terdahulu ini, itu harus memuat nama, judul, tahun, persamaan, perbedaan, hasil penelitian, oke. Nah, tapi di sini kamu kurang tahunnya. Nah, Ibu ingatkan bahwa kamu hanya boleh mengambil penelitian terdahulu 5 tahun terakhir. Artinya paling lama itu 2016. Jadi 2016, 2017, 18, 19, 20, 21. Nah, jadi paling jadul itu kamu ambil penelitian terdahulu yang tahun 2016 begitu. Paling bagus itu 2020, 2021 atau 2019 begitu ya. Jadi ini nanti buat tahunnya. Nah, kalau misalkan punya si Sunarto dengan Giardo dan lain-lain ini yang ada 5 ini,
itu punya mereka itu penelitiannya di tahun 2015 ataupun di bawah tahun 2016, nah itu tidak boleh kamu pakai. Cari penelitian terdahulu yang terbaru. Nah, kemudian ini penulisannya. Nah, di spasi, ini juga di spasi. Nah, kemudian untuk tabel seperti yang Ibu ingatkan, spasinya 1. Kemudian hurufnya 11. Oke. Nah, ini sudah 5 ya, tapi tolong cek kembali tahunnya ya. Jangan sampai kamu menipu saya. Kamu buat nanti di sini Sunarto. Oh, karena Ibu Erika bilang bolehnya 2016 sampai 2021. Ibu Erika tidak tahu, saya buat aja Sunarto 2017. Jangan seperti itu, nanti saya akan cek. Ini beneran tahun 2017 atau tidak. Saya akan cek di Google Scholar judul ini dan nama serta tahunnya. Jadi tolong perbaiki. Nah, kemudian ini namanya diperapikan ya penulisannya. Nah, ini masih merempet, harusnya ada spasi. Nah, ini juga harusnya ada spasi untuk nama-nama orangnya. Nah, ini juga. Nah, kemudian ini kamu punya hasil penelitian keluar dari batas menulis yang disediakan oleh Word. Nah, batasnya itu kan di sini ya. Ini nih, kan ada kotaknya nih, nih. Tidak boleh lewat dari sini. Tidak boleh keluar. Nah, sedangkan kamu menulisnya di sini, keluar. Nah, tolong perbaiki. Nah, jadi ini, sebentar ya, saya buat. Seperti itu. Nah, kemudian kamu masuk ke penjelasan teori kamu. Nah, kemarin kan Ibu bilang yang dijelaskan itu dari variabel Y dulu, kemudian ke variabel X. Nah, variabel Y kamu ini kan terhadap ini ya, keputusan membeli ya. Sebentar ya, saya lihat dulu judul kamu. Ya, keputusan konsumen dalam membeli. Berarti kamu harus menjelaskan terlebih dahulu tentang keputusan membeli itu apa-apa saja, apa kajian teorinya. Nah, di sini saya lihat Nopelita punya kamu terbalik ya. Harusnya ini keputusan pembelian terlebih dahulu, baru masuk ke kualitas produk. Tapi kamu buat kualitas produk terlebih dahulu. Jadi ini pindahkan. Ini dipindahkan, di copy menjadi yang awal. Sebentar, kita cut. Nah, jadi setelah kan penelitian terdahulu tadi nomor 1. Nah, berarti nomor 2 lah keputusan pembelian ini. Jadi keputusan pembelian itu di nomor 2. Baru nanti di nomor 3 kualitas produk. Nah, begitu. Nah, ini juga penulisannya belum benar. Nah, berarti di sini 2. Nah, dan ini di bold, dihitamin. Coba saya lihat di atas di bold atau tidak ya. Nah, ini juga di bold. Nah, kemudian ini harus rata seperti dimulai dari batas halaman kiri.
Oke. Nah, enter. Coba lihat ya, ini dia harus sejajar. Setiap alinea itu harus sejajar. Nah, ini seperti alinea baru yang di keputusan, kemudian alinea di menurut itu harus sejajar. Nah, ini juga. Di sini Ibu tidak baca satu persatu ya pemaparan tentang keputusan membeli. Karena di sini Ibu percayakan kamu sudah melihat masing-masing definisinya dan dari buku atau dari jurnal-jurnal yang ada. Yang pasti perhatikan susunan kalimatnya, jangan sampai rancu. Jangan sampai penulisannya rancu atau kacau, tidak tahu apa maknanya begitu. Nah, kemudian di sini menurut Kotler ini kita buat paragraf baru. Nah, di sini nomor satu karena faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pembelian. Nah, ini faktor sosial ini kita buat nomor 2. Nah, baru di sini kamu masuk ke, kan nomor 2-nya itu keputusan pembelian. Nah, berarti di sini kamu masuk ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini kualitas produk. Jadi Y dulu baru X. Wah, ini kita buat sejajar dengan nomor 2 yang di sini. Nah, kita buat sejajar. Nah, ini berarti di sini kamu buat kualitas produk. Nah, terus di sini kamu buat A, terserah. Jadi di sini kamu buat A. A ini di bawah huruf K. Nah, kemudian A-nya ini tidak usah di bold. Tidak usah di bold. Nah, di sini, nah, di sini itu langsung aja kualitas produk. A, pengertian produk. Nah, kemudian ini. Nah, ini kita hitung 5 ketuk setelah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini 5 ketuknya. Nah, kemudian B. Ini B. Nah, ini kita tarik lagi jadi paragraf baru. Nah, kenapa di sini kita buat paragraf barunya? Karena dia kan harus 5 ketuk. Nah, ini 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, 4 ketuk, 5 ketuk. Nah, jadi di sini posisinya sama ya dengan yang di sini tadi. Nah, ini juga 5 ketuk. Nah, ini juga ya harus 5 ketuk. Nah, oke. Nah, ini berarti di sini angka 1-nya harus sejajar nih. Oke, pas. Dimensi kualitas produk. Nah, ini juga sama. Dia di sini kita hitung berapa ketuk? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di situ pokoknya dia 5 ketuk.
Sebentar ya ini. Saya baca dulu. Oke, maaf. Setelah Ibu baca, ternyata ini dimensi kualitas produk ini C ya, bukan 1, tapi dia C. Lanjutan dari pengertian kualitas produk. Nah, ini kita lihat dia di mana kita harus sejajarkan dengan yang C. Nah, oke, kita tarik ke sini. Jadi ini kita ambil 5 ketuk, kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dia sama sejajar. Nah, ini satunya kita tarik sejajar dari awal ini. Kemudian lihat ya rulernya Ibu ini. Nah, ini kita perhatikan. Berarti ini menurut ini juga kita mulai dari sini. Kemudian yang ininya dimulai dari sini. Baru ini diperbaikin, dirapikan penulisannya. Nah, ini di enter saja, performance. Toh, enter. Ini buat huruf kapital. Sebenarnya ini ya tidak berbeda jauh dengan penjelasan yang di atas ya. Di sini juga tadi ada performance begitu. Hanya saja nomor 2-nya yang di sebelumnya itu durability. Nah, ini range and type of features. Nah, ini sebentar ya, saya rapikan dulu. Ikutin ya yang Ibu rapikan ini. Nah, ini juga sama, di enter saja. Dan ini harus huruf besar lagi. Nah, variability dan supaya tidak terlalu terlalu rame begitu. Kalau tidak dibuat seperti ini dia tidak rapi. Nah, ini juga di enter ke bawah. Nah, kemudian ini huruf-huruf di awal itu harus huruf kapital ya. Ini juga harus huruf kapital. Nah, oke. Nah, kemudian ini kan C tadi ya, dimensi kualitas produk. Sekarang kita masuk ke D. Nah, D-nya ini juga harus sama format penulisannya dengan C. Nah, kita lihat C ini dimulai di titik ini. Berarti kita sesuaikan.
Nah, ini di enter saja. Nah, ini juga di ketukan kelima, awal kalimat untuk alinea baru itu atau paragraf itu dia ketukannya kelima, ada 5 ketukan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lihat ini ya tanda panah atau mouse ini. Nah, ini tinggal kita rapikan lagi. Nah, dia harus sejajar. Manajemen, yang kedua manajemen. Pokoknya harus rapi seperti ini ya. Nah, ini perusahaan kurang A-nya. Kamu sambil bimbingan ya dengan pembimbing 1, jangan semua dari pembimbing 2 begitu. Oke, sudah. Berarti sekarang kita masuk ke huruf apa ya? G ya. G, karena F tinjauan teoritis, G berarti kerangka berpikir. Kita masuk ke G, kerangka berpikir. Nah, ini. Wah. Ini G. Kerangka berpikir. Nah, ini juga dirapikan, penulisannya belum benar. Nah, ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya Ibu jelaskan. Untuk alinea baru atau paragraf baru itu 5 ketuk. Nah, ini kita lihat. Kita tarik memang 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian adik, kemarin itu Ibu sudah sampaikan ya, tingkat plagiasi cukup tinggi. Untuk proposal skripsi tidak Ibu permasalahkan, tapi nanti ketika Anda sudah melakukan penelitian dan nanti mau ujian skripsi, saya tidak akan ACC kalau plagiasinya masih tinggi. Jadi tolong diperbaikin. Nah, ini gambar kerangka berpikir, ini di bold bacaannya. Nah, oke, nah ini hipotesis penelitiannya. Nah, ini juga sama, kurang ditarik. Harusnya dia harus dimulai dari batas halaman kiri. Nah, ini juga sama, kita buat awal kalimat itu 5 ketuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Hipotesis adalah jawaban tentang sementara terhadap masalah penelitian imbang berdasarkan kerangka teori tertentu yang sebenarnya dalam penelitian ada penelitian di masalah. Oke. Nah, ini dia harus sejajar di sini. Nah, kemudian ini angka satunya nggak usah di bold. Tidak usah di bold ya. Nah, kemudian I untuk metode penelitian. Nah, ini untuk metode penelitian. Untuk formatnya, tolong ikuti seperti PPT yang saya share di grup bimbingan kita untuk metodologi penelitian bab 3. Nah, itu kamu ikuti urutannya. Sebentar ya, saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Jadi kamu ikut urutannya seperti ini. Berarti nanti kan untuk metode penelitian ini kan huruf I. Berarti nanti kamu buat nanti nomor 1 desain penelitian. Nah, jelaskanlah desain penelitian kamu ini
Nah, desain penelitian ini berisi tentang jenis penelitian. Jadi jelaskan jenis penelitian kamu ini, jenis penelitian apa, kemudian pendekatan penelitiannya apa. Kemudian nomor 2, waktu. Nah, jelaskan waktu kamu penelitian mau kapan, tempat penelitian di mana. Kemudian nomor 3, populasi. Nah, kamu jelaskan populasi itu apa menurut para ahli. Kemudian populasi itu semua pelanggan tenun ikat Inasabu. Nah, kemudian jelaskan juga sampel itu apa, kemudian jelaskan teknik sampel apa yang kamu pakai untuk menentukan jumlah sampel kamu gitu. Jadi ada pembatasan karena kan sampel itu kan harus representatif ya, mewakili dari populasi dan tidak semua kita ambil begitu. Jadi ada yang namanya teknik pengambilan sampel. Jadi itu kamu nanti bisa cari di buku statistika atau buku metodologi penelitian, atau kamu bisa juga googling. Nah, kamu sesuaikan dengan penelitian kamu ini, kamu mau pakai teknik sampling apa, sehingga nanti kamu peroleh berapa jumlah angka untuk apa sampel kamu jumlahnya, atau mungkin kamu juga bisa memakai teknik accidental sample. Nah, biasanya kalau yang seperti ini itu teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan accidental sample. Jadi di situ yang menjadi responden adalah pembeli yang ketika kamu melakukan penelitian kebetulan memang sedang membeli. Jadi misalkan kamu penelitian di Inasabu itu selama seminggu. Nah, selama seminggu itu ada berapa orang yang datang membeli. Nah, itu kamu kasih data, kamu kasih kuesioner kamu nantinya untuk mereka isi begitu. Jadi mereka sebagai sampelnya. Atau kalau kamu memakai teknik sampling lain terserah. Pokoknya sesuaikan. Tapi kalau dia teknik accidental sampling itu dia tidak ada jumlah angkanya. Nanti kamu bisa searching Google ya, cari tahu juga apa itu teknik accidental sampling itu. Nah, kemudian nomor 4 definisi operasional. Nah, di sini kamu jelaskan variabel X, variabel Y, apa indikatornya, kemudian bagaimana kamu mengukurnya nanti. Nah, kemudian kita masuk ke instrumen penelitian, nomor 5. Instrumen penelitian ini bisa berupa kuesioner atau angket dan tes. Nah, di sini untuk penelitian kamu ini, instrumen penelitian kami itu adalah kuesioner. Jadi di sini kamu jelaskan kuesioner itu apa. Kemudian nomor 6 itu prosedur penelitian. Nah, di sini nanti berisikan tahapan-tahapan atau alur kamu melaksanakan penelitian. Misalkan diambil nomor 1, langkah yang pertama itu kamu melakukan observasi dulu. Kemudian setelah itu mengambil data apa-apa itu kamu jelaskan di sini. Kemudian nomor 7 sumber data penelitian. Nah, sumber data penelitian ini ada 2, itu jelaskan data primer dan data sekunder. Nah, untuk data primer, datanya kamu ambil langsung dari tenun ikat Inasabu. Untuk data sekundernya mungkin diambil dari internet. Nah, kemudian yang nomor 8, teknik pengumpulan data. Nah, di sini tidak semua harus ada ya. Nah, kalau kamu pakai kuesioner, berarti tes dihapuskan, tes ini dihapuskan. Begitu. Biasanya tes ini dipakai kalau penelitiannya di sekolah. Kemudian ini boleh mau kuesioner atau angket, pilih salah satu. Wawancara wajib, observasi wajib, dokumentasi foto wajib. Nah, kemudian poin 9 uji instrumen penelitian. Nah, jadi instrumen kamu yang kuesioner tadi atau angket tadi itu harus diuji dulu validitasnya dengan reliabilitasnya. Nah, jadi di sini kamu harus jelaskan apa itu uji validitas, kemudian dasar pengambilan keputusan bahwa data itu valid atau tidak valid. Nah, ini bisa kamu lihat ini ya. Dikatakan valid jika seperti apa. Nah, taraf signifikansinya. Begitu juga dengan uji reliabilitas. Kamu jelaskan apa itu uji reliabilitas. Kemudian jelaskan bahwa ini kategori reliabilitasnya sumber dari Arifunto. Nah, ini Arifuntonya nanti harus ada di daftar pustaka. Tapi kamu belum boleh ya mengolah datanya begitu. Jadi di sini hanya cukup penjelasan saja terlebih dahulu apa itu uji validitas, apa itu uji reliabilitas, kemudian bagaimana pengambilan keputusannya, seperti itu saja. Nanti ketika kamu sudah selesai ujian proposal, penelitian di lapangan, nah baru kita sama-sama kamu menyusun kuesioner
item-item pernyataan atau pertanyaan yang akan kamu pakai dalam penelitian di bawah bimbingan saya. Nah, setelah itu tersusun, baru kita uji cobakan, diuji validitas reliabilitasnya. Nah, setelah valid dan reliable, baru kita boleh pakai sebagai sebagai instrumen penelitian kita untuk memperoleh data begitu. Nah, kemudian saya sudah baca ini penelitian kamu. Penelitian kamu ini dia itu analisis linear sederhana ya, karena hanya satu variabel saja, hanya ada satu variabel X saja. Nah, variabel X kamu itu kualitas produk. Nah, jadi kan hanya pengaruh variabel X1 terhadap Y. Nah, sehingga itu masuk ke analisis linear sederhana. Kalau berganda kan dia variabel X-nya harus lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tapi kalau variabel X-nya atau variabel independennya hanya 1, maka itu regresi linear sederhana. Nah, itu harus tahu ya nanti kamu membedakan apa itu regresi linear sederhana dan linear berganda. Nah, setelah selesai uji instrumen penelitian, nah, ada yang namanya uji prasyarat statistik. Nah, ini poin 10, uji prasyarat statistik atau uji asumsi klasik. Nah, di sini yang kamu pakai sesuai dengan penelitian kamu. Penelitian kamu itu kan analisis linear sederhana. Jadi, kamu tidak pakai yang kelima ini, tetapi kamu pakai yang ini. Nah, untuk analisis linear sederhana cukup hanya 4 ini saja. 4 uji ini saja, karena kan penelitian kamu hanya variabel X1 terhadap Y begitu. Jadi hanya 4 ini saja uji prasyarat statistiknya. Jadi nanti poin 10 itu uji prasyarat statistik atau uji asumsi klasik. Nah, kamu jelaskan apa itu uji prasyarat statistik, kemudian tuliskan ada 4 uji prasyarat statistik untuk linear sederhana. Ada uji linearitas, jelaskan apa itu uji linearitas. Kemudian uji normalitas juga, jelaskan apa itu uji normalitas. Kemudian uji homogenisitas, kemudian uji autokorelasi. Nah, untuk analisis linear sederhana hanya 4 ya. Jadi yang kamu ambil yang ini. Nah, kemudian jangan lupa ya, misalkan kayak uji linearitas, kamu jelaskan apa itu uji linearitas. Setelah kamu jelaskan, jangan lupa buat juga seperti ini, dasar pengambilan keputusan. Nah, ini sudah saya berikan penjelasan bagaimana pengambilan keputusannya. Nah, data dianggap linear jika nilai signifikannya seperti apa, tidak linear jika nilai signifikannya seperti apa. Nah, di sini kan 5 ya. Nah, di sini kamu kan 4, artinya keempat-empat ini ada di sini. Jadi tinggal kamu lihat saja kalau uji linearitas nanti, uji linearitas seperti ini dasar pengambilan keputusannya. Kemudian uji normalitas, oke, lihat di sini. Nah, di sini kan yang tidak ada itu untuk uji analisis linear sederhana itu kan yang tidak ada multiko ya. Nah, tidak ada yang nomor 5 ini. Jadi untuk dasar pengambilan keputusannya bisa dilihat dari penjelasan ini yang ada di berganda begitu. Karena kan berganda ini sudah mencakup semuanya begitu, linear sederhana, logikanya seperti itu. Jadi tinggal kita ambil saja dasar pengambilan keputusannya seperti itu. Nah, kemudian setelah uji prasyarat statistik, kita masuk ke poin 11. Nah, uji hipotesis. Nah, kamu ini kan regresi linear sederhana. Nah, saya juga sudah lihat di proposal kamu sudah tuliskan. Rumusnya itu Y sama dengan A tambah BX. Nah, itu nanti tolong ditambahkan, dibuat keterangan seperti ini. Kemudian rumus mencari A dan B. Kemudian ditambahkan juga dasar pengambilan uji hipotesisnya. Nah, jika nilai signifikansinya seperti apa, begitu. Ini nanti kamu pindahkan, tinggal kamu pindahkan saja untuk poin 11. Seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan penelitian kamu. Nah, kalau adik-adik yang lain yang penelitiannya berganda, tinggal ambil yang ini, sesuaikan begitu. Oke, baik. Cukup seperti itu aja ya, Novelita. Tolong sesuaikan untuk penulisan metode penelitian. Saya sudah ada share di grup WA.
kamu cek kembali. Saya juga nanti saya notice lagi di grup WA. Nah, kemudian untuk penulisan daftar pustaka. Oke, betul. Daftar pustaka harus di halaman tersendiri. Nah, ini kasih spasi. Nah, oke, ini juga sudah benar ya formatnya seperti ini. Tapi ingat, menulis daftar pustaka itu harus abjad A sampai Z. Nah, ini kenapa ada huruf U? Nah, Umar. Harusnya Umar ini dia di bawah. Nah, jadi diurutkan begitu. Abjad A dulu, B semua, C, D, E, F, semua begitu. Nah, kemudian ini kamu punya warna huruf masih abu-abu ya. Nah, ini tolong di bold dulu semua supaya hitam. Nah, kemudian ini yang A, nah pilih yang tema ini ya, oke. Nah, kemudian ini kasih spasi, nah supaya rapi. Begitu seterusnya ya. Nah, baik Nopelita sampai di sini perbaikannya. Tolong perbaiki sesuai apa yang Ibu sampaikan, sesuai dengan revision Ibu. Kemudian kalau ada yang tidak paham, dengarkan baik-baik video penjelasan Ibu ini sambil baca buku ya. Oke, baik sampai di sini. Sampai bertemu kembali. Semangat mengerjakan revisiannya.